kepada Civitas Academy, kepada para profesional. Bersama Mind Talks, kita akan mengisi ruang visual dan ruang dengar Anda. Karena kan sebenarnya di usaha tuh jangan sampai telat masuk momentum sebenarnya. Benar. Kalau Jadi pengennya di luar tuh nyari inspirasi, terus lebih fokus gitu. Kreatif gitu tuh butuh kayak suasana baru. Ya, lu pada ngalamin biaya operasional rendah dong bro. Betul, Dengan betul. melakukan itu. Arso sendiri ya kerasa lah ya. Iya benar. Karena nggak ada biaya lobby-lobby Nggak gitu ada. kan. Kalau zaman dulu ya. Entertain tuh nggak ada. Hah? Entertain tuh Internet nggak ada ya. duit lapangan nggak ada. Nggak ada ya. Ya kan kayak tadi lu bisa melakukan truk. Iya. Tahu-tahu dapat kontrak gitu kan. Untuk apa produk yang Betul. dinaikin di apa konten digital lu gitu. Lu sendiri udah ada yang begitu? Untuk Gimana konten digital? Sebenarnya mah kalau di era online tuh nggak segampang itu juga. Kita kan butuh brandingan ya, trust, Betul. trust nomor satu. Ya tetap harus kita build si followersnya. Followersnya. Si brandnya tuh harus kuat juga gitu. Karakternya seperti apa gitu ya? Karakternya gimana? Kalau di bidang desain ya, yang kita pelajari ya portofolio nomor satu ya. Iya. Terus Ah. tapi emang kelebihannya di era online ini tuh kita bisa nge-reach di luar Bandung. Nah itu. Nge-reach di luar Bandung, maksudnya kayak Jabodetabek, bahkan kemarin sampai ke Medan gitu kan, ke Sulawesi gitu, ke Bali. Itu di era sekarang tuh sangat potensial dan memungkinkan. Makanya banyak arsitek-arsitek muda yang lebih maju daripada yang lebih Sebelumnya. senior. Karena Ah. senior tidak cepat mempelajari online ini gitu. Iya. Bahkan arsitek-arsitek yang followersnya besar ya sekarang ya, beberapa nama gitu yang followersnya besar, itu anak muda. Anak-anak, bahkan beberapa di bawah umur 30 ya. Iya, iya, betul. Yang di atas, jarang lah di 40 yang besar ya. Tapi ada aja Soalnya gitu. udah Karena, karyanya terkenal ya, artis gitu, siapa kliennya Aktif. gitu. ya, tapi emang bedanya Rata-rata udah punya tim semua berarti ya di belakangnya ya? Iya, cuman arsitek tua udah punya langganan. Iya. Kalau yang arsitek muda kan followersnya Tua. naik gitu. Oh. Cuman cepet. Kalau kayak RK kayaknya mah dia admin sendiri kali ya? Beda itu. RK. Ah. Oh. Ya kan arsitek dia, arsitek. Iya. Oh Iya. Kan Pak Ridwan Kamil arsitek. Langsung Ini langsung semua skip, langsung RK, langsung skip, Pak. Oh, oh. Bukan yang lain ya, bukan yang lain ya. Bukan Tahu. yang lain bahasa. Itu kalau RK kan entertainnya kenceng. Oh iya. Katanya gimana? Udah jangan ngomongin itu. Ya, itu ngomongin. Arsitek dia. Iya, arsitek. Yang bikin ini yang di atas Ciamplas ya. Oh Ciamplas, apa? Oh. Teras, walk. Iya, jalan di Sky. atas langit. Wow. Ya. Yang rame itu. Rame banget itu. Rame bro, Rame sampai tuh. gua nggak sempet naik ke situ. Bisa nggak? Udah aja. Nggak usah dibahas. Dari tadi dia ngomong, bro kalau ngomongnya melipir-melipir gua kagak ikutan. Kagak melipir, ini mah emang kenyataannya tahu. Iya sih. Tapi gue suka karyanya RK. Yang mana? Yang masjid. Ya, itu bagus sih, itu bagus. Bagus. Bagus bro. Bagus. Intinya sih pokoknya kalau gua lihat orang yang pakai digital, gua lihat yang maju-maju tuh pasti di belakangnya ada kemampuan digitalnya. Iya, iya. Sekarang kayak misalkan beliau cerita gue bikin apa di Dubai dan lain-lain itu kalau nggak punya kekuatan menggunakan infrastruktur pipa digital nggak akan bisa bro. Lu waktu kuliah ya, kan tadi lu bilang tadi kuliah gue online banyak. Gue juga kemarin ambil kuliah lagi online banyak. Memang bener mungkin secara energi tuh wah beda ya kalau sama tatap muka di kelas. Tapi secara kita belajar bagaimana presentasi lewat Zoom memaksakan gitu. Yang ternyata itu kepake pas lu dapat satu momentum, gua ketemu misalkan pengusaha dari Saudi Arabia gitu ya, lewat Iya. Zoom gitu ya. Udah nggak yang anjir ini harus ketemu di tengah-tengah apa ya kopi darat ya, ya kan? Udah nggak kopdar-kopdar lagi, momen itu pasti kita makan, bener gak sih? Betul. Itu kalau menurut gua Efektif. satu hal yang menguatkan kita sebagai citizen of the world. Yeah. Terus sebenarnya tuh efisien lah. si platform buat kita mencari kerjaan keluar tuh udah lama sebenarnya Kang. Udah lama banget. Apalagi saya udah terjun ke situ tuh dari hampir 10 tahun lah. Maksudnya lu dapat terima kerja dari Iya, luar? Dari Oh, luar. oke. Itu udah sampai saya itu bikin studio itu ya gara-gara itu sebenarnya. Nah, kenapa WFC itu kan tadi gara-gara kita nggak boleh
kerja ya berkumpul, intinya kan nggak boleh berkumpul. Jadi dari situ akhirnya beberapa teman-teman yang ngerjain WFC itu tuh hampir semua rata-rata pekerjaannya tuh bukan dari lokal. Ya, ya. Hampir semua, bukan. Oh, Gitu. oke, oke. Nah makanya jadi sebenarnya dibilang baru enggak. Iya. Udah lama, cuman sekarang pengemasannya lebih oke aja. Gitu doang sih. Pengemasan apa ini maksudnya? Pengemasan jadi kayak lebih buat kita mencari kerja tuh lebih gampang jadinya Iya, gitu. agregatornya, Ah. ada agregatornya Nah, atau ada direct gitu. Dulu tuh kan banyak tuh dari ada si A, si B, ada ya, boleh disebut ya, Envanto, ada apa, itu penjual jasa. Belum lagi nanti yang di mereka harus jualan kayak Shutterstock, apa Creative Market, apa atau apa. Nah itu tuh jadi salah satu dari mereka tuh ngerjain kayak misalnya gue mau bikin aset-aset ini, bosan gue di rumah nih. Gue nyari suasana baru deh, gue ke kafe misalnya gitu kan. Nah di situ tuh dia mungkin bisa kayak pas lagi gue lihat kentang, wah bisa nih gue jadiin aset bikin misalnya kentang buat jadi font misalnya gitu atau apapun lah itu misalnya gitu. Terus ada juga yang ngerjain kayak misalnya saya tuh ngerjain pekerjaan yang dari luar itu gambar misalnya. Tapi secara secara globalnya nggak di situ dari nol kita ngerjain biasanya. Kalau saya beberapa ngerjain dulu dari rumah nih, misalnya base dulu, nanti misalnya coloringnya mungkin di kafe sambil Kalau udah santai, setengah gitu. lebih. Ya, bisa santai misalnya. Kalau misalnya buat layouting di kafe misalnya gitu. Tapi kalau buat intinya tetap kita di rumah kerja. Jadi Apa di kalau studio. nggak habis gitu. bisa bungkus. Misalnya gitu. Makanannya nggak habis bisa bungkus Bisa karena bungkus, udah setengah, desainnya udah setengah bro, kerjaan udah setengah bro. Bajir ya. Sebenarnya itu sih gampangnya. Jadi kayak mereka tuh apa ya, buat menunggu next project juga yang dari pekerjaan dari luar-luar ini tuh kayak apa ya, wasting time-nya nggak cuma bengong gitu. Di situ bisa ngobrol sama temennya atau misalnya sama ngapain lah gitu, bahkan bisa sama ownernya gitu kan. Iya, Owner kopi kan sekarang banyak yang suka lebih ke si konsumen kan nanya, gimana nih. Kadang-kadang mereka suka apa namanya tuh share, kalau nggak curhat lah, colongan biasanya. Ini gua butuh ini nih, butuh logo, butuh layout atau apalah gitu. Jadi situ bisa kayak saling membantu gitu Kang. Iya, iya. Jadi situ sih jadinya si plus-plusnya gitu. Terus apa ininya? Apa yang perlu dikuatin banget pada saat lu nerima pekerjaan dari luar negeri ya? Apa yang disebutnya remote ya? Ya remote. Pekerjaan Iya, remote, remote. online gitu. Apa sih yang harus dikuatin? Dikuatin ya, lebih kayak konsistensi komunikasi. Itu harus jelas, udah paling pasti ya. Itu udah jelas. Komunikasi terus lebih poin-poinnya sih kayak misalnya si klien itu mau apa ya udah itu yang kita jalani dulu gitu. Kalau buat masalah tempat itu kan mau di mana aja gitu kan mengerjainnya gitu kan. Teman komunikasi itu udah paling penting aja buat orang-orang luar ini karena mereka telat sedikit aja itu wah udah Oh masalah ya? masalah mereka. Iya. Masalah. Tapi itu lanjut yang WFC ya, yang kerja. Itu potensinya besar kan sebenarnya. Cuman banyak orang yang nggak tahu. Besar Dapat banget. klien dari luar negeri itu banyak nggak tahu. Salah satunya temen kan nyari itu di Upwork awalnya. Upwork awalnya tuh dibayar cuma $4 sejam. Terus lama-lama sekarang jadi $7 gitu. Itu buat orang di... Gede loh bro, $4. Gede buat orang di Bandung stay kerja di rumah doang gaji 18 juta per bulan tuh enak banget gitu. Enak banget buat di Bandung cuman emang pertama bahasa Inggris harus bagus gitu kan. Kedua lu harus relain waktunya putar terbalik gitu. Ya. Jadi kerja dari jam 4 sore sampai jam 2 subuh. Terus juga ada beberapa hal yang tanggal merah di Indonesia tuh nggak ada di mereka. Kayak kemarin harusnya kan libur tuh Jumat Agung kan. Idul Fitri misalnya kemarin Iya. saya kejadian tuh. Enggak, saya nggak libur kok. Nggak libur. Kliennya di depan laptop ya? Iya. Oh iya. Terus emang itu, terus cara kerja sama orang Indonesia beda. Mereka tuh kalau orang Indonesia mah ada emot-emot apa gitu. Iya. Di situ nggak, mereka harus Ada emot gini. strike forward gitu harus. Ya lu salah lu ngaku, ya harus ke depan gitu. Terus lucunya tuh kerja WFH gitu kan sama orang luar tuh ada apa kamera. Setiap 10 menit di screenshot. Jadi kalau ketidur ketahuan dimarahin. Iya. Jadi ada yang memang
deal-dealannya berapa jam, ada yang deal-dealannya per pekerjaan juga tapi ya. Sebenarnya menurut gua, Macam-macam ya udah. Macem- Macem-macem. Di hire ada kok, kayak saya aja, saya di hire 6 bulan ini, baru kemarin, baru ini yang baru 6 bulan, jadi kerjanya dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Waktu mereka ya di Ya, sana. mereka ya? masalahnya kan. Nah, jadi per berapa jam itu nanti ada aplikasinya tuh kayak apa sih istilahnya tuh lupa lagi. Jadi berapa jam tuh kita kayak ada report lah. Terus nanti ada kamera diliatin oh gini-gini. Oke. Jadi nggak dia pantengin ya, enggak. Ya. Jadi kita kayak progres apa nih? Segini. Udah oke, sip. Ya, Itu juga ada. Jadi bukan per jam ada, sebenarnya ada. Iya. Ya cuma ya tadi itu. Jadi semua itu emang wah ini kok gini banget ya gitu kan. Tapi emang gitu. emang, jadi ada dua, ada yang per project, ada yang per jam. Kalau yang per jam tuh biasanya dikontrak. Di kontrak. Lu dikontrak kerja sama gue setahun gitu. Nanti kalau lu bagus diperpanjang. Tapi yang seksi di dunia ini adalah mata uang kita tuh rendah sebenarnya. Iya. Jadi menurut dia Iya. tuh kita tuh murah. Murah bener. Di saat orang lain dibayar $40 untuk UI UX, kita cuma $7. Ya mereka juga takut kehilangan kita sebenarnya. Nah itu potensi yang harusnya anak-anak Dijaga. tahu. Iya, iya. Jadi yang pertama di era digital tuh sekarang sebenarnya bahasa Inggris sebenarnya harusnya. Bener. Bahasa Inggris. Gue pernah ngeliat di berita di mana gitu ya. Anak-anak muda di Jepang atau Korea antara dua itu. Pada udah gak mau kerja. Berarti kan sektor perdagangan atau perusahaan-perusahaan konvensional mereka ada penurunan orang yang masuk dong. Iya. Diganti. Berarti dengan cara seperti barusan itu bagi perusahaan Jepang atau Korea yang mana nih para pelamar gitu kan. Kagak ada dia tinggal sebarin aja ya. Iya, Makanya potensi ya. kemarin kabur aja dulu tuh ngapain sebenarnya? Iya. Udah aja kerja di UFC gitu. Iya. Dan Kabur laptop sama- juga bisa kabur dulu aja sebetulnya, tapi bisa. di laptop. di laptop. Makanya banyak ini loh Kang, sebenarnya ini rada melompat Luas. sedikit. Jadi melebar nih. Jadi orang sana itu apa ya? Kerjaan tuh jadi gini, kalau kita misalnya arsitek, fokus di arsitek aja misalnya gitu. Udah. Nanti kan ada gambar teknik, ada coloring, ada apa misalnya apa sama kayak saya gitu. Nah, nanti orang gambar teknik itu doang itu beda tuh orangnya. Coloring itu beda lagi tuh. Nah, kalau Indonesia satu orang itu bisa ngerjain semua. Itu yang mereka senang. Iya betul. Nih itu jujur mereka itu hampir saya berapa klien itu ketemu kayak gitu. Kenapa sampai nanya nih waktu itu kenapa kamu milih saya buat jadi pekerja kamu? Karena gini. Oke. Paling gampang ini Kang. Kita bikin graphic tees aja ini ya. Biasanya kalau di sini dengan template kaos kan? Enggak. Oh. Di sana enggak. Mereka kalau mau template lagi nih harus bayar lagi $10 per satu. Bayangin itu. Itu yang paling gampang tuh ya. Kebayang kalau misalnya bikin gambar kerja, misal produk, gambar kerja ini, gambar kerja doang tuh. Mau ilustrasinya ada lagi tambahannya. Nah di kita tuh udah kayak all package aja gitu udah. Nih jadi nih gue gini. Oh mereka seneng banget. Oh jadi dalam hal itu mereka ngikutin skill kita dong ya? Iya. Iya. Terus yang lebih fair sebenarnya emang harusnya per jam bayaran jasa manusia tuh. Heeh. Kalau di Indonesia kan arsitek berapa per meter? Kita bingung gitu. Kadang kerjaan yang kecil sama yang gede tuh Sama. pusingnya sama Iya. gitu dan Iya. dan ngabisin waktunya tuh mirip-mirip. Tapi kan ini kan cuman kecil. Nah. Kayak gini kan Itu tuh kata-kata ini kan cuman. Itu tuh bahaya banget tuh. bahaya. Makanya di sini tuh kurang adilnya di situ per meter dihitung. Ini siapa yang mengawali hitungan per meter itu siapa sebenarnya? Kalau di luar bahkan di Bali ada satu tempat gua tuh lupa namanya. Sama konsepnya kayak di public space gitu. Iya. Jadi ada yang kerja bikin nggak tahu bikin logo, nggak tahu gue bikin gambar apa gitu ya. Waktu itu lupa. Dia tuh kalau mau berhenti ngerokok jadi pause waktunya. Se-fair itu. Jadi gua Yes. bayar Iya. waktu lu ngerjain ini. Kalau lu mau ngerokok istirahat ngomong aja. Iya, Tapi waktu matiin gitu. Iya Iya. benar. Intinya sama mereka tuh jujur apa adanya. Udah aman kok. Jangan bohong aja Mbak Bule. Nah itu, bener. Pasti makin dikejar kan? Jangan bohong, jangan telat. Dah itu kunci Terus ya. ngaku salah. Iya ngaku salah. Terus langsung harus ngomong straight to the point ke depannya gimana gitu. Iya, iya. Mereka terbuka kok. Seriusan. Jadi udah gak perlu tuh ya, di email mohon izin. Gak ada ya? Walaupun, Mohon izin. Kalimat, "Aduh, walaupun mohon izin." kita juga punya Siap. senjata ya. Iya. Senjatanya kita tuh, lu nyari yang semurah gua susah gitu. Iya benar. Mereka Pokoknya juga takut kehilangan kita sebenarnya. kita tuh bersaingnya sama
Ini ya info aja. Kita tuh bersaing di online itu sama orang-orang India sekarang tuh Kang. Oh iya. Harganya India mereka tetap yang lebih mahal. ngerusak harga tuh mereka semua. Oh iya. Nah, jadi makanya ini tuh lagi ada di beberapa forum yang saya ikutin tuh kayak ini kenapa ya mereka ini kayak gini gitu loh. Jadinya kita yang udah jalan tadi semestinya aman jadi harus berputar otak lagi gitu jadinya. Kenapa Kalau ini itu kayak gini nih? kompetisi Gitu. kali ya. Heeh. Nah makanya dari situ tuh banyak ya beberapa sekarang kayak penggerak kreatif tuh banyak yang bikin template buat jualan dibandingkan harus kerja corporate misalnya gitu kantoran karena ada apa ya? Ada istilahnya bagus enggak juga ada terus nggak segampang itu sebenarnya. Orang-orang kan kalau ngeliat kayak iya nih si ini bikin template ini dapatnya segini. Ntar dulu bro, itu tuh dia sampai berapa tahun dia bisa dapat sampai ribuan dolar gitu loh. Nggak mungkin dia tiba-tiba masuk dibayar orang 10 ribu dolar nggak mungkin. Kecuali kalau lu jual jasa, nah itu Iya, merintis dulu. gitu. Nah, jadi gue kepikiran nih tadi gara-gara lu ngomong sekarang yang lagi cukup ini ya, intens berarti dari India nih. Emang bro kalau kata gue nih ya, India tuh gue cukup merhatiin gitu mengenai ini gitu. Di survei-survei yang dibuat McKinsey dan lain-lain gitu ya, related ke dalam dunia bisnis. Emang orang-orang India itu adaptif gitu. Nggak tahu gimana adaptif gitu. Lu bisa lihat di Singapura, di institusi finansial atau bisnis, pasti ada orang India satu mencelok. Iya. Lu di mana? Silicon Valley, pasti Semuanya. mencelok. Semuanya CEO orang India rata-rata. Iya, dan mereka nggak berkawanan apa? Berkoloni. No. Iya. Mereka tuh benar, mereka tuh adaptif gitu kayak apa ya? Nggak tahu gimana gitu. Jadi memang kayaknya Sikut-sikutannya si ngeri. governmentnya juga tahu bahwa karakter dari rakyat mereka tuh memang adaptif banget gitu ya. Sebenarnya sama sama kita Kang, Indonesia juga kayak gitu. Sama ya? Sebenarnya sama, cuman ya kita kan gitu ya, terlalu latah banget sih kayaknya kalau kata saya mah. Bener. Sebenarnya kalau kita ngeliat dari India nih, maksudnya mereka ada apa update, mereka ada apa update. Sekarang kayak misalnya kerja bikin platform jasa online ini kayak gitu. Mereka tuh ngeliat tuh kan di situ kan, set, gue bisa nih bikin gini. Ngapa gue nggak ikutan dengan harga segini? Nah itu yang bikin masalah kan di kita yang udah jalan gitu dengan normal yang harga yang udah ada gitu misalnya price segini tiba-tiba mereka datang set gue gini oke lah kalau secara kualitas ada yang bagus ada yang enggak sebenarnya cuman kan balik lagi kan gimana kitanya aja buat memaintain situ sebenarnya. Iya. Tadinya awalnya saya udah kayak anjir ini nggak bisa nih orang ini gini-gini kalau gue lawan nggak akan bener. Mendingan gue muter otak nih biar bisa bersaing sama mereka gitu. Walaupun video India kan kita depan pakai kaki kan. Perindapan masih ada. Masih ada. Film-film India juga sekarang di Netflix tuh masuk terus tuh ya. Banyak banget sekarang. Iya nggak? Makanya. Gila kan? Iya. Nah kalau lu di Gimana? apa si Miftah menurut lu tuh kalau misalkan tadi ya dibilang gitu pekerjaan remote. Lu juga perasaan gue lihat suka ada apa crossing informasi juga kan pekerjaan gitu ya. Iya. Nah sejauh ini apa efektivitas dengan lu melakukan si Arswo berarti work from cafe, work from anywhere dengan lu mendistribusikan informasi pernah lu capture nggak? Ini ada yang berhasil nih si ini ketemu jodohnya masih ini ya pekerjaan gitu. Iya. Pernah lu capture nggak? Pernah. Kayak tadi yang dibahas Mas Nabil, kita kafe kan di Bandung banyaknya udah menerapkan sebenarnya entah ada subscription kafe atau kopi atau enggak, cuman udah jadi mungkin dipusatkan tempat ngopi itu di sini, tempat kerja di kafe ini gitu ya, tempat nongkrong di sini gitu ya. Di beberapa di Bandung tuh ada yang itu tadi kayak misalnya kerja kreatif tuh selalu di sana. Jadi misalnya setiap hari apa tuh di sana mulu kerja barengnya tuh. Jadi kan orang tuh kenal, dia tuh misalnya tadi UI UX ya. Jadi kenalan apa. Kebetulan kalau di kan arsitek sebenarnya sering ya arsitek kerja di luar di kafe. Biasanya ada dekat kampus atau dengan kampus kita ada tempat kafe juga banyak anak-anak arsi lah di sana ya, bukan dari mahasiswa yang freelance arsitek gitu ya. Cuma memang mungkin ada hari-harinya atau apa
Jadi nggak misalnya nggak tiap hari Senin Selasa apa, mungkin dia juga gimana pun deh, kadang di rumah, kadang entah kafenya juga beda-beda gitu ya. Cuman kita bisa kenal di sana. Kadang kan apalagi dekat alma mater kita, ternyata dia tuh satu alma mater sama kita beda apa gitu. Kenalan kita misalnya. Ya kalau aku misalnya kita tuh nawarin peliputan, nawarin promo kerjasama gitu ya. Terus saya marketingnya perlu dibantu apa enggak gitu, agensi ya, kayak gitu ya. Misalnya konten si sosmednya mau kita arahin dia gitu. Jadi Oke. Tapi menurut lu sah-sah aja nggak? Misalkan lu kita semua ini kan orang profesi ya. ya. Desainer, arsitek dan lain-lain. Sah-sah aja nggak sih? Karena buat gua kan kalau begitu buka laptop itu at one time, dalam 1 menit kita bisa menjelajah ke informasi yang berbeda. Ya nggak sih? Lu bisa dari informasi tahunya ternyata ada opportunity yang bisa lu lakuin by remote gitu kan. Nah, menurut lu sah aja nggak sih kalau ternyata opportunity-nya lu ambil, tapi ternyata itu bukan forte profesi. Gimana? Sah aja. Lu kerjaan itu ya, kemarin yang lagi marah, ini kerjain survei nggak sih? Yang buat AI, submit apa gitu, sah ya. Kalau saya gimana ya Pak? Selama itu masih relate, oke. Tapi kalau enggak, mendingan enggak. Iya enggak. Jadi lu fokus aja lu dia. Oke. Lu sesuai bidang apa? Bidang ya. Ya. Oke. Lu Sebenarnya punya hak untuk ya balik lagi ya. Kita juga bisa untuk nolak apa kadang maksudnya ya udahlah kalau sampai ganggu gitu ya mungkin ya bisa untuk nolak sesuai bidang aja, sesuai ya kalau kita emang sana untuk yang mungkin nggak terlalu serius kerjanya atau apa jadi bisa sambil nyantai boleh, tapi kalau nggak paling mungkin sambil zoom mungkin ya Jangan gitu ya. Ini maksudnya dalam satu momentum gitu ya kan? Karena kan kadang-kadang kita bisa sambil ya tadi ya work from home, from cafe, from anywhere itu apalagi dengan digital sekarang tuh lu bisa mengeris banyak gitu. benar. Gua kan ngalamin zamannya kerja itu pakai fax. Ngalamin kalau mau ketemu orang itu harus telepon extension kantor tau gak? Iya. Ih, tua banget. Ya kan? Jadi begitu ada kayak sekarang gitu ya, kita bisa dalam waktu singkat gitu ketemu. Sisanya udah tinggal human skill kita aja ya. Cuma kalau semua diambil nggak profesional. Iya. Itu banyak anak-anak muda yang sekarang itu karena terlalu greedy gitu. Hasilnya nggak maksimal, jadi nggak layak lah. Nggak layak ya. Kayak contoh ada itu perkenalannya sebagai manajemen selebgram gitu lah. Tapi dia live IG diambil, live TikTok diambil, semua diambil kan kayak Untuk bidang yang beda-beda terusnya. ya serupa tapi kebanyakan gitu. Oh, ya. Yang serupa kebanyakan aja udah nggak benar, apalagi beda-beda gitu. Iya. Makanya kita juga harus tahu limit kita di mana. Iya. Nah, itu penting sih. Karena yang kalau ngomongin misalkan bahkan praktisi bisnis itu, kalau bisnis kan integritas sama saja. Yes. Kalau once lu udah kurang enak namanya di klien, Benar. Once you go black, you never go back. right? Itu bukan cowok. Karena sulit gitu. Iya. Kan kalau nggak istilah lain itu nggak bisa. Kalau nggak kadang-kadang istilahnya gini, selain once you go black, you never go back. Kadang-kadang istilahnya your success is the past, your life is the future. Ya kan? Sekali udah udah di sini mah kamari oke. In many language. Beda. Iya kan? Udah selesai. Betul, setuju juga. Berarti berintegritas juga kan dalam melakukan pekerjaan dan profesional. Oke. Makanya kalau ada satu orang, gue bisa ini, ya lu bisa semua bisa, gue percaya. Gue carinya yang lu bisa satu tapi tajam gitu. Iya, gue setuju. Nah, kalau lu lihat sekarang misalkan teman-teman kita yang pada work from cafe, work from anywhere ini pada melakukan banyak aktivitas atau pekerjaannya di luar rumah, gitu ya. Nah, menurut lu sendiri secara sosial skillnya itu berkurang nggak?
Social life kali ya. Sebenarnya dengan era digital, ya apalagi dengan muda menurut gue ya, ini opini gue ya, kuliah nggak penting. Jadi nggak penting justru karena gue udah magister ya sebenarnya, dan nggak pernah gue pakai di mana-mana magister gue. Buat di sini. Palingnya cuma di berbicara di mana kurangnya baru dipakai. Sebenarnya nggak penting ya, kecuali lu pengen jadi korporat. Gitu ya. Tapi kalau lu mengerti era sekarang ya, bahkan harusnya beberapa kuliah tuh ngerti era digital itu harusnya ada jurusan baru. Gitu. Kayak lihat deh, selebgram, tiktoker semuda itu umurnya masih 25, 24. Bahkan ada 20 loh. 25, bahkan dia tuh lulus SMA, langsung cari duit di TikTok. Dia udah punya nalar bagaimana membaca pasar ya. Iya itu Pasar dia. makanya itu harusnya jurusan manajemen yang gitu-gitu tuh harusnya udah berkurang. Bahkan di interior aja udah turun banget mahasiswanya. Cuma 70, 60 sekarang. Terus sekarang masih minatnya 150. Apalagi di era kedepannya ada AI gitu ya. Nah, anak Gen Z bahkan di bawah Gen Z itu lebih pintar dari generasi sebelumnya sebenarnya, karena mereka dapat informasi dengan mudah, tapi lebih manja karena dengan kemudahan itu. Contoh dulu kita makan harus makan beli, sekarang GoFood gitu ya. Dari habit aja udah beda, cuman dari edukasi mereka lebih pintar ya. Dan di kantor kan kebetulan banyaknya Gen Z ya kan. Di Gen Z emang mereka tuh 8 diarahin. Cuma untuk bagian agak keras sedikit, itu kan pasti memberontak, bedanya itu aja. Lu gimana? Dengan tim lu, dengan tadi work from cafe ini, social skill ini gimana? Social skill sih Kalau dia mah nggak masalah ya, semua dijawabin sama dia. Gua aja sama dia kenalnya, kapan kita kolaborasi? Dia kejar pola gitu. Tapi sorry, tadi lanjutin, tapi intinya tapi di balik kuliah itu penting. Kalau nggak penting tuh kalau kita mau mencari sesuatu di sosial media. Ya. Cuman di balik salah satu yang gua dapetin kalau kuliah ya, pola pikirnya aja sih. Iya, berpikir komprehensifnya kan. Nah, itu. Melatih muscle memori dalam otak lu sebenarnya. Nah, dan itu juga orang-orang yang setara. Betul. Gitu. Mungkin kalau teorinya banyak yang lupa. Tapi bagaimana merangkum kayak lu, dia magister pasti lu tahu pada saat lu berbicara di publik yang formal harus ada landasan referensi yang Betul. jelas. Gitu kan? Itu gimana? Tadi kepotong. Yang mengenai Japri itu, nah itu Japri. Jadi terhadap apa? Social life. nggak ini sih nggak jadi masalah normal ya. Mungkin kita udah terbiasa ya, jadi udah masuk ke eranya era digital gitu ya. Maksudnya nggak yang misalnya bukan hal yang baru gitu ya. Jadi mungkin terbiasa, cuma mungkin di di masyarakat atau di lingkungan pekerjaan mungkin ya yang salah satu bedanya. Kayak misalnya gini, banyak yang bilang teman-teman kita ini kayak, oh mahasiswa sekarang misalnya apa-apa gak enak, terus tiba-tiba bayi Japri atau gak enak itu mereka tuh Tim kerja lu karya apa? Staff di Aslo Gen Z juga ya? Iya, Atau di bawah ya? Gen Z sih. Gen Z ya? Jadi banyak ya teman-teman mahasiswa tuh yang sama kayak saya di Instagram, langsung. Tapi kan WhatsApp kan ada kadang kita double ke email, dia nyantumin emailnya gitu. Tapi kita pakai letter, message letter mungkin. Banyak kan yang suka misalnya Gen Z apply kerjaan tuh langsung kirim CV, portfolio, udah juga ada kata-katanya gitu. Yang misalnya Oh kagak ada surat yang di depan itu loh? Apa letter-nya ya? Cover letter ya? itu kan Itu mah Gen Z telat itu. itu kan realitanya tuh banyak yang gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, karena kita terbiasa saat itu anak-anak muda sekarang kan jadi maksudnya lempar ke WhatsApp mungkin langsung gitu. P Pak maaf mau kirim ini. Tapi sih balik lagi ya, kalau ngomongin gitu tuh lebih banget lah. Sampai cara pendekatan dia ke cewek juga udah Benar, ngaco. lu berarti belum milenial ya? Gua memang gua milenial. Apa? Soalnya buat ini 97 kan milenial dan Gen Z kepilahan. Iya, benar.
Nah, Jadi yang tadi kan kita ngobrol sebelum acara ini kan lamaran ngomong sebenarnya itu masuk juga ke pendekatan ke cewek, ditanya zodiak, ditanya iya banget tuh. Iya banget. main feeling kan, lu nggak deh, lu bulan apa lah ya? Gemini langsung gitu. Pokoknya gitu, sering gitu ya. Iya. Terus isu apa? Mental health, mereka dipukul bapaknya langsung apa gitu. Iya. Makanya gini, gue malah gue, lu kan berarti tim kerja lu banyak kerja toh. Bener-bener. Kalau gua kan memang kebetulan berhubungannya sama orang-orang yang tua, jadi ketawa. Gitu. Gimana kita ngobrol sih ya? Kalau yang saya ngomong ya, Ngikutin jadinya kan. kalau mereka tuh lebih ke lumayan di drama-dramain sih sebenarnya. Terus kan mereka dapat segala sesuatu dengan mudah ya. Jadi cerita perselingkuhannya lebih banyak aja gitu. Cheating-cheatingnya lebih banyak gitu. Iya. Apalagi Kan sekarang aplikasi itu gampang tuh ya. Paling gue benci sekarang tuh pada ngikutin standar TikTok. Lu tahu kalau FYP di TikTok, pasti ya ini cowok tuh harusnya kayak gini nih. Jadi repost gitu. Gitu kan, ini nggak harus kayak di TikTok juga. Setiap orang ada value masing-masing. Iya benar. Beda jadi ya. Iya, tapi nggak semua sih kayak gitu. Ada yang gadget yang Nggak semua, cuma rata-rata ditelan dengan bulan. iya bulat banget. Gitu, emang ada ribet sih sebenarnya. Ntar juga mereka sadar sendiri kalau udah bertarung dengan dunia nyata ditampar realita. Atau kalau nggak gini bro, malah gue memikirnya gini, pada saat nanti mereka bertarung, yang di luaran situ yang udah posisinya mulai naik-naik juga gadget-gadget juga. Jadi mungkin nggak sih? Jadi maksudnya Gini, sekarang ini kan banyak orang mendikotomikan si gadget gitu ya. Karena masih banyak juga yang baby boomers yang aktif ya, di bawahnya X ya, X aktif gitu ya. One day kan pasti bergeser, dan one day bergeser lagi si Gen Z ini hanya akan ada dengan si Gen milenial, yang mungkin orangnya udah adjust kayak lo gitu. ya sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing tergantung kondisinya juga kan. Nah, Cuman emang rata-rata ya kita belajar aja dari dulu juga sesuatu waktu yang sulit akan menghasilkan manusia yang berkualitas kan. Iya. Nah, waktu yang mudah kan menurunkan kualitas manusianya gitu kan. Kan generasi emas sebenarnya generasi emas itu kan generasi 50-an kan. Yang mengalami perang dunia 2 kali dan gitu ya. Mereka pola pikirnya udah jauh dari kita. sudah. Iya. Generasi Generasi yang sempat disebut narkotik. Iya, narkotika benar. generasi bapak-bapak di depan kita kan sebenarnya harusnya lebih punya manner lah. Sebenarnya kita lebih punya manner. Kalau pikirnya lebih beda dari kita. Tapi ya, kalau ngomongin tadi akan bilang itu, sebenarnya pasti mereka tuh gen-gen ini bakal ada di atas. Maksudnya menggantikan nih si pasti itu. Karena gini, pikirnya gini kan. Kita juga dulu sama gennya di atas kita, pasti gitu ya. Ini yang gini, bapak mesti gini. Dan itu kejadian sekarang sama kita. Yang saya rasain oke, itu nggak apa-apa karena mereka juga ada proses ini perubahan ya dari sini ke sini, dan mereka nanti pasti berubah bakal nanti. Kayak tadi pas real life tuh gimana tuh dia mereka harus melewati lah itu kalau berubah. Tapi sebenarnya mah apapun masalahnya penting lu jangan selengnya aja sih. Iya itu. Emang di generasi bawah tuh sebenarnya mereka bisa jauh lebih sukses daripada generasi sebelumnya kan. Karena mereka dapat duit dengan mudah sebenarnya. Mudah banget sih. Sorry itu saya nggak harus kerja keras kayak. Opsinya banyak. Opsinya banyak kan. Gampang. Tapi mannernya ada. Nah itu sih satu. Yang rada gimana ya? Jadi kalau ya maksudnya dari kerja juga si Gen Z itu sebenarnya bagus mereka oke lah cepat gitu. Tapi beberapa tuh emang ada yang bagus dan enggak gitu. Itu tergantung dari personal masing-masing sebenarnya. Cuman ya itu dari gara-gara proses ini ada yang hilang. Jadinya tuh dari 1 ke 3 ini 2 itu nggak ada gitu. Nah jadi mungkin 2 ini tuh di dalam itu kayak ada mannernya, ada tata
selama buat usaha kemana, terus itu ngomongnya gimana gitu ke orang yang lebih tua, bisa sekarang mereka nanti gue. Jadi mungkin maksudnya itu tadi lebih kayak kok jadi gini ya mereka gitu. Tapi secara skill ada kok mereka gitu. Itu jago kok gitu. Kita lebih segini ya. Pokoknya mereka kan lebih gede lagi. Iya benar. Kayak kapan nih buat kemarin ya pas sebelum kita mau collapse. Si Mytalk kan banyak sama anak-anak mahasiswa gitu. Tahunya mereka dilibatin dalam pembicaraan formal padahal. Saat gitu satu hari sebelum kita Mytalk talk show di salah satu kampus. Dia akan dengerin gitu 3 orang kalau nggak salah 3 orang ya. Gitu ya. Emang acaranya apa sih Kak? Oh acaranya gini kita membahas itu waktu itu kalau nggak salah bukan sektor tapi mental health. Karena memang request dari teman-teman universitasnya gitu. Kita selalu polling dulu ya. Terus kayaknya cukup kalau kepanjangan begini di tengah-tengahnya mesti bikin gini gitu. Oke gini apa ya gitu. Apa ide lu? Dengan cepat teman suruh mereka karaoke mau nggak Kak? Karaoke, maksudnya iya karaoke gitu. Orang kan ke kafe sekarang begitu ada kesempatan karaoke penonton pun nyanyi, ya kan? By the way di Tambuhan suka ada acara karaoke juga ya. Nah itu bisa dicek jadwalnya di Tambuhan selipah bro, ya kan? Ada karaoke. Nah jadi akhirnya pas dari gue balik cerita tadi karaoke iya. Terus lagu-lagunya apa dikasih juga lagu-lagunya? Ya itu balik lagi. Itu kan sebelum acara berapa jam? Lagunya apa tuh? Hi-Fi, Juicy Lucy. Tapi ada yang ini Sherlock Seven ternyata. Wah, iya kan? Nah, udah tuh pas gue balik ke rumah, itu langsung gue edit tuh si lagu-lagunya gitu, gue mix gitu ya, gue masukin. Besoknya gue coba terus gue bilang, oke, tapi cara masuk ke sini dari pembicaraan begini gimana? Bantu teman-teman mahasiswa tuh. Karena mereka tahu bagaimana switching dari formal semi formal ke arah yang gimmick gitu. Gila loncat-loncat selama 10 berapa menit ya lagu 4 lagu ya di mess up. Loncat-loncat semua. Udah gitu begitu game sedikit balik lagi dulu ngomongin topik itu on banget. Udahnya malah mau diskusi ternyata poin gue adalah dengan mereka sekarang punya format sendiri gitu ya karena mungkin dia ada kemudahan jadi ada format juga dalam melakukan ini ya interaksi dan kegiatan atau aktivitas gitu. Gue sih ngerasain banget waktu kemarin tuh gue bilang oke, kalau gitu mulai besok talk show-nya karaoke dari ujung ke ujung. Pembukaan karaoke, terakhir karaoke gitu. Kalau kan joget velocity jangan nanti malah berubah ya tadi kata Om Jo bilang nanti kan si Gen Z ini kan dia punya jabatan atau owner bisnis apa meeting formal tuh disuruh gitu juga ayo kepada Pak Direktur dimulai selamat siang Pak Direktur Nestle baru kata-kata kalau sitting mau bikin dulu konten. Oke, nah by the way sebentar tadi di Tambuhan tuh banyaknya pengunjung di sini generasi apa Gen Z banyak ya? Tuh banyaknya Gen Z di sini sama ekspatriat. Ekspat. Oke. Kalau ekspat tuh pekerja luar negeri tapi yang dikasih standar perusahaan-perusahaan besar. Kalau pekerja luar negeri yang datangnya hijrah biasa, itu perantauan bro. Karena gue pernah kerja di perusahaan migas, jadi gue tahu kalau ekspat tuh biasanya ada standarnya. Tapi kalau bule yang, kan hari ini digital juga bro, kayak ke Bali-Bali itu. Nah itu bukan ekspat. apa tuh? Ya ini aja, para perantau. Berarti gue berarti para perantau. Para perantau. Iya, para perantau. Iya. Nah, terus kita ada sekali lagi nih di Tambuhan sambil kita podcast ini karena mereka launching program subscription member untuk work from cafe.
yaitu dengan pembelian kopi membership 100.000 selama 1 minggu, lu bebas mau refill kopi lu, gitu ya, mau minum kopi sampai 1 ember, gitu ya, dikumpul-kumpulin, lu sambil kerja karena internetnya katanya kencang. Udah ada yang kontak ke wifi-nya? Belum. Nah, lu kontak coba. Karena ini udah pakai 5G kencang. Di sini juga kalau mau bikin acara kapasitasnya muat sampai dengan 120 orang lebih. Mau bikin private party juga habis kerja, private party silakan, wedding, ya kan? Jangan 40, ajakin kawin. Nah, lamaran gitu kan? Di sini pengen itu bisa. Nah, banyak promo-promo. Nah, di sini ada koktail, ada mocktail gitu kan. Nah, harus lengkap. Untuk kopinya juga ada program buy one get one tuh buat yang member nanti. Jadi program Work from Cafe ini tinggal dilihat aja di Instagramnya si Tabu Hub. Dan poinnya adalah dari poin pembicaraan kita ini sebetulnya dunia Work from Cafe ini sekarang udah relate banget, ya nggak sih? Jadi sampai dengan banyak aktivitas tadi remote kerja dari manapun juga melakukan bisnis, meng-create sebuah bisnis landasannya infrastrukturnya adalah digital, ya kan? Ya artinya kalau udah digital landasannya lu bisa bekerja di manapun juga. Klien-klien di luar negeri, lu tadi bisa bekerja di manapun juga, gitu ya? Good. Oke. Nih, mungkin gue pengen lu kasih sedikit gambaran aja, kasih gambaran lagi spesifik kalau lu dapat tempat work from cafe yang ideal bagi lu tuh kayak apa aja bro? Tadi lu sekitar sebenarnya, tapi apa kurang lebih work from cafe yang ideal buat lu? Oh ya, kalau sekarang tuh udah dibilang ya cukup lah ya, cuman mungkin lebih spesifik tadi yang diomongin kan, maksudnya lebih menampung. Ya kalau bisa jadi satu hub buat orang-orang kreatif ngumpul di sana gitu. Jadi Tuh, langsung dicatat sama manajemen Tabu Hub katanya. Apanya? Buat jadi tempat hub. ya tempat hub buat si orang kreatif ini ngumpul, dan jadi masyarakat pun jadi gampang gitu buat mencari itu. Terus satu lagi itu buat ini ya, biar orang-orang itu lebih aware tentang desain, lebih aware tentang desain, lebih aware dengan price design, lebih aware lagi tentang kegunaan desain, kebutuhan desain itu apa gitu kan. Enggak cuma bilang orang, cuman bikin logo loh bro, cuman bikin gambar ini loh, enggak cuman, maksudnya desain itu tuh bukan sekedar cuman gitu, maksudnya kenapa kita ngeluarin dengan harga segitu gitu kan, banyak pertimbangannya gitu, maksudnya dengan adanya ya salah satunya dengan UFC itu orang-orang ngeliat, oh ternyata desainer tuh bisa gini loh kerjanya, bisa di sini, dan ternyata kerjanya begini ya gitu. Nah dengan adanya nanti misalnya kalau misalnya kedepannya dengan ada hub-hub ini tuh orang melihat, oh ternyata desainer tuh nggak sebelah mata gitu dilihat orang. Kalau dulu kan ya yang kata saya mau masuk desainer itu udah ngapain masuk desain? Gambar doang. Lah desain tuh bukan gambar aja gitu loh, ada lain-lain gitu kan. Bikin emang lo ini gelas jadi trim gitu, enggak kan gitu kan. Maksudnya nah, dari situlah orang masih kayak, terutama di Indonesia tuh buat pengetahuan desain arsitek tuh sangat minim gitu. Jadi orang-orang tuh akan harus, ya itu maksudnya nggak sekedar dari cuma talk show dan seminar aja gitu. Jadi dari hal-hal yang tadi itu mengumpulkan si orang-orang ini di dalam satu hub, mungkin itu bisa sebagai trigger si masyarakatnya bakal lebih apa ya, lebih aware, lebih oh gini ya ternyata gitu. Lu gimana? Tempat WFC yang menurut lu ideal untuk kebutuhan lu? Tempat ya, banyak apa namanya klasifikasinya. Ada orang yang mungkin sebenarnya tempat memang banyak orang UFC juga, jadi kita saling membakar semangat mungkin ya. Jadi oh ya sebenarnya ini apa namanya serius gitu, ramai kita ke bawah apa energinya gitu. Kalau aku jujur cari tempat yang luas, Tempat yang luas. tempat luas. Jadi kita nggak berebut tempat, colokan. Kalau yang sepi bukan di kapsul hotel ya?
Itu kan mau bang tadi kan. Itu akan kedengeran itu. Terus wifi kalau lambat kan mencabut, masa kita harus ngeluarin dari hotspot pribadi, Iya. itu kan nggak lucu ya. Terus apa namanya, tadi colokan udah. Terus mungkin kalau lagu sih nggak terlalu signifikan. Ada mungkin yang orang lagunya harus oke nih banget, kita buat yang lagi rame misalnya sekarang gitu ya di Spotify. Kalau kan kita karena fokusnya pakai set pribadi juga Iya, ya, iya. kayak gitu. Terus mungkin dekat sama ini ya, dekat sama tengah kota mungkin. Tabuang ini salah satunya dekat nih. Ini dekat Mangun, Pasteur, gitu. Mau bayar pajak cuma 200 meter dari kantor pajak Bojonegoro ya. Bojonegoro ya. Iya. KKP atau Iya. apa pajak? Kuliah dekat ya. Malah Kuliah? ini dari bentuk. Nah, Tegem bukan Tegem. Kayak gitu. Lo gimana bro? Gimana? Apa? Tadi selain yang gue inget banget tuh, lo capture ada satu dashboard gitu ya, yang untuk ngasih lihat bahwa ini tuh apa sih buat orang-orang yang di open gitu ya. Ya, itu aja sih sebenarnya. Tadi kan paketin semuanya wifi lah apa. Poinnya adalah dengan dunia terus berkembang ya, kita juga harus ikutin ke bawah gitu ya. Kita harus sering juga sama anak muda. Bahkan ada beberapa hal yang gue tuh masih susah dapetin atau kayak cari apa. Gimana sih nyari KOL spesialis itu? Apa tuh susah? KOL spesialis itu adalah orang yang nge-approach selebgram, influencer lah. Tapi jadi gimana dia tuh cari influencer itu yang cocok dengan brand dia. Jadi kayak agency ya. Agency. Maksudnya ada berapa banyak posisi di perusahaan gitu ya, yang ini tuh nyarinya apa ya namanya gitu. Iya. Ada tuh suka kadang bingung gitu kan. Terus Iya. oprek di job street gitu itu bingung kan. Iya. Nah enaknya tuh kalau ada tempat khusus yang menyediakan tempat kayak gitu, kita tuh bisa tahu kan kita juga tuh menjalani suatu bisnis kan. Wah kayaknya si A nih dengan strategi marketing itu goals nih. Tapi gue tuh harus nyari orang yang kayak gini nih. Itu di mana? Nah, kalau ada tempat yang seperti itu kan mungkin gue bisa enak ke manajemennya gitu. Nanti kalau ada orang kesini kerja yang menggunakan profesi yang bisa pekerjaan ini kabarin gue dong gitu. Ya gitu-gitu sih. Apalagi kalau si satu kota kan enak banget. Itu bener tuh. Gue banyak nggak tahu istilahnya gitu. Istilahnya. Mau nyari ke platform pencari kerja, bingung. Namanya kan banyak ini ya, banyak format dalam struktur organisasi formal. Iya. Jadi kayak tadi kayak orang, wah lucu juga nih kalau ternyata ada tempat dan Tambuhang itu bisa jadi satu tempat hub baik untuk para pekerja online-nya tadi ya di bidang profesi ataupun tadi yang KOL yang dia tahu nih ada gitu kan maksudnya kan. Salah satu contohnya kan Ya. masih banyak contoh kayak nyari kreatif director gitu biar kita bikin konten biar menarik gimana sih yang gitu-gitu kan kita Iya, iya. nih nyari orang kayak gini gimana ya? Iya. Nah ini moga-moga tempat ini sejak ada nanti program work from cafe-nya bisa mengumpulkan banyak orang-orang kreatif, orang-orang yang memang berkecimpung di digital gitu ya, supaya bisa saling bersinergi juga, betul. Oke, bro, thank you banget. Ini sebenarnya bukan buat tuan rumahnya, Tambuhang tuan rumahnya untuk edisi ini. Tapi kayaknya seru ya nih, mumpung ada manajernya Mytos, ini seru ya kalau berempat ini dibawa ke beberapa titik, karena tadi kita bicara banyak nih, ada sosial isunya, bicara perspektif profesinya, ya kan? Bicara tadi mengenai bagaimana soft skill yang dibutuhkan para Gen Z, gitu kan? Tinggal nanti kita dalamin. Gitu lah, Ibu Manajer ya? Setuju? Akang, atur nomor pesan. Sama-sama. Tos lah. Apa nih? Apa tos itu dong? Ini dua terus tambah. Terima kasih kita buat, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.